Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Iksan di sini. Kami dari kelompok yang membuat sistem manajemen playlist musik. Ada saya Stephen Selinton dengan NIM 2510511096. Dan saya Yazid Alam Fevullah dengan NIM 2510511091. Nah, program ini kami kerjakan untuk memenuhi persyaratan nilai untuk mata kuliah teori dan praktikum algoritma dan pemrograman. Dan kami membuat sistem manajemen playlist musik. Nah, untuk latar belakangnya seperti yang bisa kita tahu, generasi sekarang sangat sulit untuk hidup tanpa hiburan, terutama oleh alat musik. Tapi di sisi lain juga dalam pengelolaan playlist musik, kita memerlukan penyimpanan data yang dinamis, juga pengguna sering berpindah lagu mau ke lagu sebelumnya ataupun lagu sesudahnya. Diperlukan juga antrian lagu dan riwayat pemutaran bagi pengguna yang sering menggunakan hal aplikasi seperti ini. Dan kami juga mau ada pencarian dan pengurutan playlist supaya yang dilakukan dengan efisien. Karena itu kami menghasilkan solusi yaitu mengembangkan aplikasi manajemen playlist musik berbasis C++ yang memanfaatkan berbagai struktur data. Di antaranya ada doubly linked list, circular linked list, stack, queue, dan hashmap. Tujuan kami membuat ini adalah mengembangkan aplikasi manajemen playlist musik yang tidak hanya dapat mengelola data lagu, tapi juga menerapkan berbagai struktur data yang telah dipelajari dan berbagai materi-materi yang sudah dipelajari di mata kuliah algoritma pemrograman. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat melakukan pengelolaan playlist, navigasi lagu, pencarian, pengembutan, serta memanfaatkan fitur antrian dan riwayat pemutaran. Untuk tech stack yang kami gunakan dalam pembuatan ini, kami membuatnya menggunakan versi 17 dengan sistem build, CMake, dan Ninja. Serta dibangun di atas Fumbo Engine, yaitu engine 2D buatan sendiri yang digunakan sebagai dasar pengembangan aplikasi. Ada juga aplikasi pengolahan data yang memanfaatkan standar template library seperti stdsort dengan implementasinya yaitu interval sort dan stdefine dengan linear search. Pemutaran musik di sini menggunakan library yaitu VLC Media Library dan data playlist disimpan dalam format JSON untuk mendukung penyimpanan aplikasi permanen. Aplikasi juga mendukung fitur bahasa multibahasa serta dapat berjalan pada sistem operasi Windows dan Linux, jadi bisa disebut multiplatform. Untuk sekilasnya tentang engine Mumbo ini, itu engine yang dibuat oleh salah satu dari kelompok saya yaitu Yazid. Boleh dijelaskan sedikit? Jadi Fumbo ini engine yang dibuat pakai sebenarnya ini modifikasi Raylib yaitu library untuk eh, membuat GUI ataupun apapun yang bisa digambar di Windows. Pakai backend itu pakai OpenGL dan juga ya mirip-mirip kayak SDL SDL gitu. eh, dan di fitur di engine itu ada fitur-fitur pengembangan game dan juga UI kayak button, slider, fisik dan lain-lainnya. Singkatnya itu adalah modifikasi library Raylib yang diperkhususkan untuk game dan aplikasi UI lainnya. Oke, bisa dilanjut. Selanjutnya tentang gambaran umum aplikasi yang kami buat. Aplikasi ini seperti yang dibilang tadi berbasis C++ dan digunakan untuk mengelola playlist dan lagu secara dinamis. Penggunanya dapat membuat playlist, menambahkan atau menghapus lagu, mencari dan mengumpulkan playlist, serta mengontrol pemutaran lagu melalui fitur next, previous, play next, dan repeat playlist. Fitur utamanya diantaranya ada kelola playlist, yaitu keputnya bisa tambah, ubah, dan hapus. Ada kelola lagunya dalam playlist, ada putar lagu, ada memindahkan lagunya untuk lagu ke previous dan next songs. Habis itu bisa ada antrian lagunya, ada repeat playlist, ada pencarian playlist dan pengurutan playlist. Dan untuk fitur lainnya ada ini file handling yaitu menyimpan playlist filenya ke JSON, lalu membaca dan menampilkan metadata. Dan di aplikasi ini juga ada timnya, ada like dan dark, serta berbagai tambahan seperti fitur untuk minimize window, untuk shuffle lagu, ganti bahasa, dan juga ada efek trail khusus saat kursor bergerak. Oke, kita langsung aja bahas function-function atau materi yang kita pelajari di mata kuliah algoritma pemrograman ini di dalam program ini. Yang pertama tuh bisa dilihat yaitu overload. Overload ini digunakan untuk menghitung total track. Nah, tracknya itu bisa antara vektor ataupun list. Jadi kalau misalnya vektor,
bakal bisa dilihat tuh ada yang atas itu vektor. Makanya kalau misalnya dimasukin itu datanya vektor, berarti yang jalan itu adalah yang ini, yang atas. Sedangkan kalau yang dimasukkan itu list, bakal keluar yang bawah. Oke, untuk selanjutnya itu ada template. Bisa dilihat sini ada template type, type name container yang fungsi generik untuk memfilter elemen dalam kontainer STL. Nah, di bawahnya juga ada fungsi iterator yang digunakan untuk kontainer STL menerusi elemen. Oke, bisa di next. Selanjutnya ada nih ada fungsi yaitu yang tadi yaitu iterator dan juga nih ada fungsi default. Ini bisa di next lagi karena ini tadi sudah dibahas type name. Nah, selanjutnya adalah namespace. Nah, namespace ini digunakan untuk memberikan arahan kayak kepada programmer buat kayak lang. Lang itu maksudnya language kan di program ini ada ada pilihan bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya kita pakai lang itu bakal kayak lebih eksplisit kasih tahu programmernya lang itu bahasanya sedang apa, kayak lang Indonesia dan lang Inggris. Singkatnya begitu. Dan selanjutnya ada default argument dan inline function. Nah, di sini nih bisa dilihat info lognya itu oke apa Stephen bisa di next aja dulu. Nanti kita bahas aja di demonya juga biar sekalian. Oke, file handling pada program. Nah, file handling ini dipakai buat eh, nge-save kayak playlistnya apa aja dan juga bisa nge-save preference dari user. Bisa dilihat di sini kita menggunakan format JSON dengan sintak-sintak JSON. Jadi ini menggunakan offstream dan ifstream. Untuk offstreamnya itu buat output file JSON-nya itu sendiri dengan menggunakan variabel variabel yang kan sebelumnya kan disimpan di struct. Nah, bakal menggunakan kayak next playlist ID di sini ada kelihatan. Nah, itu bakal ke save next playlist ID-nya berapa dan dari struct itu. Dan begitu juga di if if stream make up akan diparsing JSON-nya dan dibaca data yang ada di JSON. Lalu kalau sudah semua dibaca, datanya akan dikirim ke struct utama agar program dapat berjalan sesuai dengan konfigurasi atau playlist yang ada sebelumnya. Oke, boleh di next. Nah, Ini. ini, nah di sini kan tadi kan ada sebelumnya saya menyebutin inline, tapi kayaknya tadi sebelumnya screenshotnya terpotong atau itu. Jadi di sini bisa dilihat inline std string get. Jadi itu ngambil data dari string yang diberikan ke ininya apa ke datanya ya atau functionnya ini. Fungsi inline itu biar kalau misalnya di versi binary-nya, versi .exe-nya atau segala macamnya, tuh functionnya tuh bakal menetap di lokasi di mana function itu berjalan. Simpelnya begitu. Dan selanjutnya ada struct. Nah, seperti kayak saya bilang, di sini kan ada contohnya struct state. Ini apa? Ini buat nyimpan track-track yang bakal di play menggunakan struct. Jadi ya sebelum di save ke JSON juga nih bakal dipakai track state ini. Nah, di sini nih ada selanjutnya ada default argumen nih. Namanya std string format log. Nah, di paling kanan bisa dilihat prefix sama dengan info. Jadi kalau misalnya suatu program di file lain itu menggunakan function ini, kalau misalnya dia masukin message tapi nggak masukin setelahnya parameter setelahnya, bakal otomatis ke info. Nah, ini tujuan ini buat logging biar kalau misalnya ada program error ini buat buat debugging buat misalnya kalau ada program error bisa dicek progresnya.
Oke, bisa di next. Exception handling. Nah, di sini bisa dilihat eh, kita menggunakan exception handling buat eh, nge-throw validasi gagal judul lagu kosong. Kalau misalnya track dot title is empty. Jadi bakal nge-throw runtime error dengan message validasi gagal judul lagu kosong. Dan begitu juga kalau durasinya itu kurang dari nol, yang nggak mungkin lagu itu kurang dari nol, minimal itu pasti nol, bakal nge-throw STD out of range, validasi gagal, durasi lagu tidak boleh negatif. Di sini juga ada contohnya dengan try catch. Pertama tuh dia mencoba playlist utils validate track. Di ngecek dulu, validasi dulu tracknya itu benar-benar ada atau enggak. Nah, di sini juga ada bahasan tentang reference dan pointer dengan menggunakan ini n symbol, itu pakai reference namanya n strat, eh, koma t parameternya. Nah, kalau misalnya ada error, bakal ngasih message yaitu playlist util format log kayak tadi, buat logging titik what itu ngasih tahu apa yang error dan validasi lagu dengan format lah validasi lagu. Nah, sebelumnya kan tadi info. Nah, ini kan dimasukin jadi validasi lagu. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya ada sorting dan searching. Sorting ini di sini menggunakan std sort yang menggunakan algoritma intro sort dengan kompleksitas n log n, dan digunakan untuk mengurutkan playlist antara by date atau by name. Bisa dilihat apa cuplikan kodenya di kanan. Dan searching menggunakan stdefine, menggunakan linear search dengan kompleksitas ON, digunakan untuk mencari playlist atau lagu. Bisa dilihat juga ini dari titik find sama dengan npost. Eh, is not equal to npost. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya STL atau Standard Template Library. Di sini bisa lihat saya menggunakan standar template library yaitu vector, vector playlist, playlist. Inisial apa? Integer next playlist ID. Di sini juga saya pakai STL list, std list untuk mengconvert STL list eh, dari dari struct struct ke list. Selanjutnya ada ini temporary STL untuk mengkonversi data dari W linked list ke custom container std list dari STL. Oke, bisa di next. Iterator pada program. Ini sebelumnya sepertinya udah dibahas beberapa. Jadi intinya kita menggunakan iterator begin, end untuk menelusuri elemen dan juga melakukan traversal pencarian. Ini digunakan buat ini juga buat searching playlist juga. Bisa dilihat tracks begin dan tracks end merupakan iterator dari standar vector. Oke, bisa di next. Ini sebelumnya juga udah dibahas, yaitu reference dan pointer. Ini ada function yang namanya get current track yang bakal nge-return dari get current. Jadi kenapa ini pakai pointer, apa functionnya? Biar functionnya itu nggak boros memori, jadi tetap ada di memori di current track, karena ini function bakal terus dipakai di program loopnya. Di sini juga saya pakai track state pointer. Nah, fungsinya pointer di sini untuk eh, memodifikasi langsung data yang ada di dalam track state ini, yang di dalam parameter ini. Oke, bisa di next. Oke, ada alur program. Hmm, mungkin bisa di zoom di bagian awal dulu. Apa langsung? Oke, pokoknya ini kan karena pakai Fumbo Engine, jadi dia pakai apa main loopnya itu dihandle oleh engine-nya itu sendiri, jadi bukan programnya. Pak, ini awal-awal inisialisasi load playlist segala macam, terus pilih navigasi. Kalau home berarti ke
ke screen, playlist, kalau ada playlist, maka kalau tidak ada playlist, maka ini apa, menambahkan playlist, sedangkan kalau ada playlist bakal nge-display playlistnya. Jadi kalau kita pencet play di dalam playlistnya itu, kita bakal eh, eh di tombol navigasinya, kalau misalnya kita di playlistnya itu, di menu playlistnya itu kita play, terus kita pencet play lagi, bakal ngecek apakah playlist sedang aktif. Kalau aktif bakal masuk ke balik lagi ke playlist itu sendiri. Nah, kalau enggak bakal ada kasih pesan pilih playlist dahulu. Nanti bisa diperlihatkan di demo. Di search juga bakal kayak gitu, bakal menampilkan playlist yang namanya sama terdekat, yaitu memfilter. Terus setting itu bakal nunjukin tampilan kayak trails, tema, bahasa, dan lainnya. Di sini kenapa ada pilih exit dan pilih minimize, karena itu natif langsung dari programnya. Jadi nggak dari OS-nya kayak ada decorated window-nya. Kita nonaktifin decorated window-nya buat kayak stylized window gitu. Oke. Eh, Mungkin singkat dari flowchart-nya bisa di next langsung ke. Selanjutnya kita akan mulai buka aplikasinya buat demo aplikasinya. Ini tampilan pertama saat dibuka, tapi ini saya udah nambahin beberapa playlist. Oh ya, dan juga ini tampilan playlistnya ini sudah dynamic ya. Ini dia bakal pindah ke halaman baru saat kita nambahin playlist baru. Misalnya, dangdut. Kita bisa ngisi nama playlist, masukin deskripsi playlistnya. Kita bisa nambahin file musik, juga bisa nambahin sampul. Nah, ini ada file-file yang didukung. Misalnya kita mau masukin lagu, jadi kita mau masukin lagu ini. Habis itu kita sama playlist juga kita mau kasih cover biar nggak kosong-kosong banget. Nah, misalnya kita ambil gambar random aja ini. Nah, dia kesimpannya udah di halaman barunya ke sebelahnya. Dan juga dapat kita lihat di sini bahwa playlist-playlistnya itu disimpan dalam format JSON. Bisa dilihat di sini isi JSON-nya sesuai dengan playlist yang ada. Habis itu di sini kita juga bisa ngobotin. Kalau di sini sekarang dia lagi mengobotkan dari tanggal playlist yang pertama dibuat, kita bisa ngobotin dari nama. Bisa lihat dari update jadi terbuat dari HLP seperti itu. Dan misalnya kita mau mutar lagu nih, misalnya kita buka playlist, sorry sebentar. Oh ya, ada button backnya juga ya. Bisa kita membuka playlist violin, bisa kita putar lagu. Bisa kita acak juga. Ini seperti bisa dilihat ada urutan-urutannya, Starlight, Hydrobox, dan seterusnya. Nah, saat kita acak, urutannya langsung berubah. Ini saat kita play lagunya. Dan ini ada tombol previous dan next. Kita tekan next. Previousnya juga dapat Eh, untuk jalan. Maaf untuk Stefan, audionya apakah sudah terserah? Oh, belum keluar ya audionya? Belum. Sebentar. Sepertinya ada gangguan dari Zoom-nya. Coba. Sekarang udah keputar belum? Ah, sudah ada, sudah. Nah, Sudah ada. lihat. Itu bisa kita lihat dari sini juga. Dan tombol previous dan next juga terlihat di sini. Pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Dan bisa lihat nih, urutan lagunya udah ngacak. Beda sama urutan di awal. Lalu kita bisa search juga di sini. Misalnya kita mau nyari playlist dangdut.
Nah, langsung muncul tuh kita ketik dangdut dia langsung muncul, pas kita buka langsung buka ke lagunya. Dan kita bisa ngedit playlist. Di edit sini kita bisa nambahin lagu, nyimpan lagu, hapus playlist. Dan urutan lagu juga bisa kita ubah. Mau dinaikin atau diturunin. Bisa kita tambahin satu lagu lagi. Nah, ini bisa diubah urutannya mau yang mana yang bawah, mana yang atas. Habis itu, oh ya, ini ada seperti yang dia tadi, fitur utamanya ada file. Ini saat kita gerakin kursornya ada hexagon ini yang titik-titik ping ini bergerak. Lalu di sini kita buka pengaturan, kita bisa ganti tema jadi dari yang gelap jadi terang. Habis itu trailnya bisa kita matikan, bahasanya juga bisa diubah. Oh iya, bahasanya bisa langsung berubah tuh karena UI ini immediate mode, jadi langsung berubah per frame. Jadi perlu begitu. Oke, bisa dilanjutkan. Oh ya, ini ada minimize. Seperti yang dibilang tadi, karena minimize-nya bukan dari OS. Kayak ada yang mau ditambahkan oleh Mas Yazid? Coba bisa dilihat yang violin ya. Coba di play lagunya. So, Tulis violin dari awal aja. Jangan jangan acak. oh ya, Oh, enggak, coba. Nah, di situ kan. Nah, kan nih di sini ada kayak nama lagunya, terus ada bawahnya kayak nama artisnya, terus ada covernya. Ini tuh dipakai library VLC buat grab metadatanya kayak dari nama artis, nama title dan covernya. Nah, di sini juga kalian bisa apa kayak pakai arrow key kanan kiri buat advance 5 second atau reverse 5 second. Pencet spasi juga bakal nge-pause unpause. Dan situ ada volume controller juga. Oke, tambahan dari saya sih itu aja. Bisa dilanjutkan. Oh iya, sorting. ini seperti yang tadi, playlistnya bisa di-sort dari tanggal dan dari namanya. Kalau nama ini dia dari abjad, dan abjadnya itu eh abjad itu dia dari bawah ke atas, ascending. Ya, lagu juga bisa kita buka dari tampilan search, dan saat kita play lagu itu sebenarnya dia bakal pindah ke halaman ke page play lagu yang ini. Seperti tadi kita muter ini masih ada di sini. Mau ada tambahan lagi Mas Yazid? Sekian sih cukup dari saya. Ya. Sepertinya dari kelompok kami cukup seperti itu saja presentasi demo dan penjelasan dari sistem manajemen di sini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.